Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fi kama hibullah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Kemudian salawat dan salam semoga teriring kepada panutan kita, yakni beliau Rasulullah SAW, kepada orang yang senantiasa menjunjung sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tafsir surat Al-Humazah. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat ini ayat yang pertama, yakni wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpat dan juga mencela. Di sini ada kata wail. Wail di sini adalah waidun, wabalun, wasidatun, azab. Wail di sini adalah waid, artinya ancaman. Apa maksudnya ancaman? Di sini ancaman yang keras ya. Kata-kata wail di sini adalah berarti setiap ada kata-kata wail berarti menunjukkan apa? Sini ancaman ya, bahkan ancaman yang keras. Ancaman yang keras ataupun ya, siksa yang keras. Ya, jadi nanti di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian likulli humazatil lumazah. Ini orang yang mengumpat dan mencela. Di sini ayat allazi yahmazun nas bi fi'lihi wa yalmizuhum bi qaulihi. Yakni yang mengumpat dengan perbuatan kemudian mencela dengan ucapan. Di sini ada perbedaan jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kata mengumpat dan mencela. Ya, kalau mengumpat itu dengan perbuatan, mencela itu dengan ucapan. Kemudian di sini disebutkan wal hamad, adapun yang mencela, yakni alladzi ya'imun nas wa yat anu alaihim bil isyarah wal fi'l. Dan adapun orang yang mengumpat, di sini orang yang mencela manusia dengan apa? Kemudian dengan melaknat, dengan isyarat, juga perbuatan. Jadi ini disebutkan ini ya, akhirnya mengena yang mana manusia yang berupa apa? Laknat dengan isyarat ataupun perbuatan. Ini adalah orang yang mengumpat. Ya, jadi orang yang mengumpat itu kita katakan sekali lagi, kita ulangi sekali lagi, dia ya, perbuatan dia dengan apa? Ya, dengan perbuatan dan juga isyarat. Kemudian alamat ini ataupun lumazah tadi, ya ini dengan ucapan. Walalam kalau mengumpat itu bagaimana, kalau mencela itu ya mungkin dengan ucapan yang kira-kira orang pas lah. Kamu kok begini dasar kamu ini, ya, jadi ada termasuk ya, mencela. Maka seorang mukmin ya dilarang apa? Mencela juga melaknat. Kemudian sebutkan yang selanjutnya bahwasanya sifat-sifat orang yang mencela bagaimana dalam ayat ini, allazi jama'a wa addada, ini yang mengumpulkan hartanya kemudian ya menghitung-hitungnya. Ini disebutkan dalam ayat yang selanjutnya, dia orang yang mencela di sini, orang yang mengumpat, sifatnya dia ya, suka mengumpulkan harta dan
menghitung-hitungnya. Ini termasuk ya, sifat yang dimiliki orang yang demikian. Dan ini senangnya dia mengumpulkan dan juga senang, ya, bangga. Oh ini loh hartaku sekian, oh ini loh aku orang yang kaya, dan bentuk kesombongan yang lainnya. Kemudian akan tetapi tatkala mengumpulkan harta, ya, orang yang demikian, orang yang mencela dan mengumpat, dia tidak senang untuk disedekahkan, ya, untuk tidak senang untuk bersedekah, dan kemudian belanjakan jalan kebaikan, kemudian dan silaturahmi ataupun yang lain. Intinya orang yang mencela tatkala mendapatkan harta yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dia merasa bangga, ini loh punyaku, ini loh aku kaya, dan dia nggak mau untuk sedekah, untuk infak, dan juga ya, jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Bila diminta untuk sedekah, dia nggak mau, nggak boleh, jangan, ini punyaku, ataupun ya ucapan-ucapan yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, ya sabu annama lahu akhlada, dan dia mengira bahwasanya hartanya itu akan kekal abadi. Bahwasanya di sini disebutkan bahwasanya dia mengira itu apa? Karena kejahilan. Dia tidak tahu, ya, dia jahil, tidak mengetahui bahwasanya semua ini yang akan usir, tidak ada yang kekal di dunia ini. Bahwasanya annama lahu akhlada, bahwasanya hartanya itu akan kekal, ya ini di dunia, mereka di dunia maksudnya mereka juga akan merasa kalau apa, salah satunya hartanya akan ya, kekal kalau di dunia. Demikian ya, dia terus ya, bekerja, berusaha hingga semuanya untuk pengembangan hartanya. Jadi dia usaha terus apa, ya pikirannya ini apa, usaha apa, hartanya itu bagaimana berkembang, dan dia naudzubillah ya menjauhkan dari ibadah, enggak ngurusin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat dia enggak sholat, ataupun ibadah-ibadah yang lain, yang penting dia apa, ya mencari harta atau menumpuk-numpuk harta biar agar apa, ya, kelihatan mewah, agar ya dilihat orang yang kaya, orang yang makmur, dan yang lainnya. Ini adalah ciri orang-orang yang disebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya, dan dia mengira bahwasanya umurnya itu akan lama, atau bahkan ya kekal, bahkan enggak ya mati. Kemudian dia tidak mengetahui bahwasanya orang yang bakhil itu akan ya mengurangi umurnya. Kemudian ya, orang yang bakhil ini akan mengurangi apa umurnya, dan juga ya demo musuhnya apa, penduduk yang lain, tetangga-tetangga yang lainnya. Kalau orang yang bakhil tadi dampaknya ya mengurangi umur, kemudian orang lain pun ya, akan jengkel kepada dia, enggak suka, bahkan memusuhinya. Ini dampak daripada orang yang bakhil. Maka jangan bakhil kita, jangan pelit, ya, kita sedekahkan harta kita walaupun sedikit, karena harta yang disedekahkan adalah yang milik kita yang sesungguhnya, yang harta yang kita bawa mati kelak. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kita benar walaupun sedikit, takut pada neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ya, bahwasanya ya, kebaikan itu akan menambah umur. Jadi agar umur kita ya, bisa pertama, bisa jadi pertama secara hakikatnya, atau juga bisa tambah berkahnya, maka adalah lakukan kebaikan. Salah satunya dengan
Allah menyedekahkan harta kita dan juga amalan-amalan yang lain. Kemudian jamaah sekalian, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dalam ayatnya kalla la yumbadzanna fil hutamah, lanjutan ayatnya, sekali-kali tidak ya, kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya ini dilemparkan, dijauhkan. Dan hutamah itu apa? Ya ini di sini disebutkan dalam tafsirnya narullahil muqaddah, api yang menyala-nyala, yang bakarnya manusia dan batu. Jadi di neraka ini nanti ada bahan bakarnya apa? Ya manusia dan batu. Dan di neraka siksanya itu sangat pedih. Siksa yang paling ringan ya siksanya paman Rasulullah SAW, yakni Abu Thalib, yang dipakan ya, sendal dari neraka, kemudian ya, mendidik otaknya. Itu ya, siksa yang paling ringan. Bagaimana yang berat ya, kalau siksa misalnya sudah mati nanti dihidupkan lagi, misalnya kulitnya terkelupas diganti yang baru lagi. Alhamdulillah minan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka. Kemudian disebutkan di sini allati, ya ini allati tataliqu alal afidah. Ini yang membakar sampai ke hati. Maksudnya sini min sidatnya dari kerasnya, dari sekian neraka tangfi itu minal ajsam ilal qulub, yang membakar ya, dari tubuh sampai ke hati. Ini berarti siksanya sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Jadi mulai dari badan sampai dalam hati ini dibakarnya api tersebut. Kemudian di sini bahasanya ya, panasnya di sini ya sangat panas. Ya, bagaimana ya, disebutkan dalam ayatnya innaha alaihim soda. Bahasanya di sini panasnya ya, sangat ya, keras. Kemudian juga dirasakan dalamnya, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka dari yang ditutup. Bahwasanya mereka nanti ya ditutup innaha alaihim soda, dan kelak mereka akan ditutup, sudah tindakan tersebut ditutup. Ya ini ditutup juga nggak bisa ya, keluar. Sudah bakar, kemudian ya tutup, nggak bisa keluar. Itulah ya, siksa neraka seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian bi'amadin mumaddadah, dan mereka akan terikat pada tiang-tiang di belakang pintu mereka, belakang pintu berarti ya, ikat. Maksudnya mumaddadah agar mereka tidak bisa keluar. Jadi mereka tatkala itu nggak bisa keluar, dan bahkan tatkala ingin keluar ya, mereka ya, dikembalikan ke neraka. Terus kalau dia ingin keluar dari neraka, maka mereka dikembalikan. Itulah siksanya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kita, melindungi kita dari siksa api neraka. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini, kurang lebihnya
saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan akhirnya kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.